Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sejak kecil sudah menjadi Katolik. Saya lihat surat baptis saya lahir tanggal 1 dan tanggal 8 sudah dibaptis. Berarti 7 hari. Kenapa cepat-cepat dibaptis? Karena kebetulan pastor datang. Kalau mau tunggu lagi mungkin 3 bulan, 4 bulan. Karena kami tinggal di kampung, di stasi. Dan saya menyaksikan sejak kecil, dan saya bangga bagaimana orang-orang Katolik itu sungguh kuat dan tabah dalam hidup beriman. Kalau kita ke kampung-kampung, lihat orang-orang Katolik itu jumlahnya kecil-kecil di desa-desa. Gerejanya juga dari papan, masih ada yang lantai tanah, atapnya juga masih atap nipa. Tetapi mereka tetap kuat sebagai orang Katolik. Jarang saya menyaksikan di kampung saya maupun beberapa tempat yang saya kunjungi, orang-orang Katolik itu lalu kemudian kalah atau pindah agama atau menyerah. Dan itu mengungkapkan, ibu bapak saudara-saudari, untuk saya mengungkapkan bahwa kita sebagai orang beriman memang membutuhkan rahmat dan anugerah dari Allah. Supaya kita mampu sebagai orang Katolik setia dan bertahan di dalam keyakinan dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, kita membutuhkan terang, cahaya dari Tuhan. Dan hari ini saudara-saudari kita mendengar dalam bacaan Injil, cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan kita mendengar bagaimana Yohanes menjelaskan apa arti cahaya dan terang itu. Dari bacaan Injil kita menangkap ada 2 pesan yang ingin disampaikan oleh Yohanes mengenai terang, mengenai cahaya ini. Yang pertama, Yohanes menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Dan firman itu sejak semula bersama dengan Allah. Bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Dialah yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam dialah seluruh ciptaan itu dipenuhi. Dan dalam perayaan Natal, saudara-saudari, kita mengerti, kita mendengar, kita menghayati bahwa firman itu, Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka Yesus yang kita rayakan hadir tinggal di tengah-tengah kita, Dia adalah Allah. Yang kedua, Yohanes menyebutkan bahwa firman yang telah menjadi manusia ini, yaitu Yesus ini, Dia adalah hidup dan terang. Kita manusia membutuhkan 2 hal itu. Hidup dan terang. Kehidupan dan terang. Dan kita mengerti, kita memahami kehidupan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus.
Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai orang Katolik, ada di dalam Yesus. Dan kita memahami juga melalui penjelasan Yohanes dalam bacaan Injil, terang yang sesungguhnya itu juga adalah Yesus. Dialah yang menerangi seluruh hidup manusia. Hidup yang sesungguhnya itulah hidup yang diterangi oleh kasih karunia Tuhan. Dan melalui hidup dan terang yang bersumber dari Yesus ini, kita mengalami apa artinya kebenaran. Kita mengalami apa artinya mengucapkan Selamat Natal. Kita mengalami dan mengerti apa artinya kita berkunjung satu sama lain, bertemu, bercerita, sambil pasti makan kue kalau ada kue Natal, minum kalau ada minuman. Hidup dan terang yang sesungguhnya itulah yang diminta dan dihidupkan oleh kehadiran Yesus. Maka dalam arti itu saudara-saudari terkasih, kita mengerti bahwa pusat dari perayaan Natal adalah Yesus sendiri. Boleh berbagai aktivitas kita lakukan. Boleh berbagai hiasan kita usahakan. Boleh berbagai kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan, silahkan kita lakukan. Tetapi pusatnya adalah Yesus sendiri. Maka setiap kita merayakan Natal, kita ingin mengalami kembali, berjumpa kembali dengan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Karena itulah tadi dalam bacaan kedua kita mendengar, Dia menopang segala yang ada. Dia mengadakan penyucian dosa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di dalam seluruh kehidupan kita sebagai pengikutnya, sabda-sabda Tuhan hari ini menghantar kita untuk menempatkan Dia sebagai fokus yang menjadi pusat perhatian kita. Entah ketika kita bahagia, entah kita aktif rajin sekali sebagai orang beriman, maupun ketika kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegagalan, jatuh di dalam kesulitan-kesulitan hidup, Dia tetap menjadi pusat untuk seluruh hidup kita. Karena Dialah sumber kehidupan dan terang yang kita perlukan dalam hidup. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, kita mengalami sungguh bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita, putra-putrinya. Maka dengan merayakan Natal kita ingin meneguhkan kembali pengakuan kita kepada sumber kasih karunia itu. Memang tadi Yohanes juga menjelaskan bahwa terang itu telah datang, tetapi banyak orang menolak Dia. Tetapi mereka yang menerima Dia akan memperoleh kasih karunia. Dan dengan cara itu, ibu bapak saudara-saudari, kita menimba sebuah motivasi, sebuah pengharapan, sekaligus menjadi sebuah misi kita menyongsong tahun yang baru. Kita masih mengalami berada di tengah-tengah pandemi. Banyak sendi-sendi kehidupan yang hancur lebur. Pun juga sebelum kita mengalami pandemi ini, banyak kehidupan kita yang mengalami hancur lebur. Banyak keluarga-keluarga yang retak, keluarga-keluarga konflik,
suami istri berselisih paham, banyak orang tidak saling omong, banyak orang juga yang sakit, banyak juga orang yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup. Maka menyongsong tahun 2022 dengan perayaan Natal hari ini, kita diteguhkan kembali bahwa Tuhan yang kita ikuti, Dia sungguh menjelma, menjadi manusia dan tinggal di dalam seluruh realitas hidup kita. Entah kita bahagia, sukses, berhasil, maupun ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita berdosa. Maka dengan keyakinan itu kita mempunyai semangat yang sama untuk membawa semangat Natal ini, sehingga seperti dalam referen Mazmur antar bacaan hari ini, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Ibu bapa, Anda dan saya mempunyai motivasi, mempunyai harapan, mempunyai misi yang sama untuk membawa supaya firman yang telah menjadi manusia ini, hidup dan terang ini boleh dialami oleh semua bangsa. Boleh dialami oleh seluruh suku bangsa, entah apapun keadaannya, entah apapun kondisinya. Kita semua mendapat misi yang sama, dan itulah yang ingin kita tegaskan melalui tema Natal tahun ini. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mari kita mohon semoga kita dikuatkan, dan semoga sang kanak-kanak Yesus, firman yang telah menjadi manusia ini, sungguh menjadi harapan, kekuatan, dan menjadi tujuan dan fokus seluruh kehidupan kita. Semoga demikian.